Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, judul yang diberikan kepada saya itu adalah pergeseran fokus ibadah, Bapak Ibu ya. Jadi memang kita mau lihat bagaimana Tuhan menolong kita untuk mengerti bagaimana ibadah yang benar, Bapak Ibu. Dan saya diberikan itu ayatnya 20 ayat, Bapak Ibu. Tak pulang gitu ya. Ya, sabar ya dengar khotbah saya 1,5 jam. Dah lah ya. Saya akan baca beberapa ayat ya. Jadi Bapak Ibu nanti baca di rumah ya. Lengkapnya. Jadi sebenarnya saya diberikan itu Matius 15 ayat 1 sampai 20. Jadi saya hanya akan baca Bapak Ibu ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 ya. Nanti yang selanjutnya Bapak Ibu bisa baca bersama-sama walaupun pembahasan saya ada di ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu ya. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari Injil Matius 15, 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya ini adalah liturgi dan musik. Gereja itu sering sekali menghadapi perdebatan masalah ini Bapak Ibu ya. Baik mengenai liturgi, mengenai musik dalam ibadah. Karena keduanya dianggap menyentuh hati, pengalaman rohani jemaat. Ada yang mengatakan menilai liturgi yang baku itu terlalu kaku dan kurang relevan. Nah, begitu ya. Sementara yang lain melihatnya ini kan warisan iman yang menjaga kedalaman dan juga kehikmatan ibadah begitu. Nah, demikian juga dengan musik. Sebagian jemaat menganggap musik tradisional, him lebih sakral ya. Sementara musik yang lain yang kontemporer kok kayaknya gak cocok, itu cocok untuk yang di luar sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, perbedaan pandangan ini kerap kali menimbulkan ketegangan, menimbulkan masalah, ya akhirnya juga bisa bentrok ya antara pemimpin. Padahal kalau kita mau mengerti sejatinya liturgi dan musik ini hanyalah sarana ya, bukan tujuan. Yang terpenting itu adalah apa? Hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Itu yang menjadi fokusnya. Walaupun sebenarnya saya ini ya senang juga dengan, ya saya terdidik dengan konsep liturgi. Dan saya memang kalau mimpin itu harus pakai liturgi. Kalau nggak punya liturgi kok kayaknya nggak cocok buat saya ya. Walaupun di luar bilang ya biarkanlah Roh Kudus yang memimpin. Bagi saya Roh Kudus kita itu juga tertib. Roh Kudus itu nggak asal-asalan ya. Nah saudara ya masalah musik ya bagi saya pribadi, him juga saya sangat senang lagu-lagunya yang KPPK, him itu juga luar biasa. Ya itu lebih kepada kristosentris, ya gospel sentris. Dan juga saudara bukan berarti yang kontemporer nggak boleh. Ya di dalam kontemporer juga lagu-lagu yang baik, juga yang boleh mengingatkan kita bagaimana Tuhan terus berkarya atas ciptaannya, bahkan atas hidup kita. Tapi saudara ingat baik-baik ya, seorang John Stott katakan begini, liturgi dan musik adalah alat yang penting, namun bukan pusat ibadah. Pusat ibadah itu tetap Allah yang hadir melalui firman-Nya. Musik harus mendukung pewartaan Injil. Liturgi harus mengakar dalam tradisi dan firman. Dan keduanya harus menolong jemaat merespons Allah dengan hati yang tulus dan hidupnya harus taat.
Jadi jangan sampai saudara-saudara apa yang sudah kita lakukan, yang gereja sudah siapkan, ya kita hanya melihat, nggak cocok. Bukan seperti itu. Tapi lihat apa yang menjadi fokusnya, pusatnya, bahwa Allah harus menjadi pusatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca daripada Injil ini Bapak Ibu, maka kita melihat ya ada masalah yang dihadapi pada waktu itu. Ya, di mana Yesus menegur mereka orang-orang Farisi pada waktu itu. Kenapa? Mereka mengganti firman Allah itu dengan tradisi manusia. Bahkan kita melihat mereka hanya menjaga tampilan luar, tapi hatinya jauh dari Allah. Dan kita melihat mereka menajiskan orang lain melalui hati yang kotor. Maka mereka itu adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang munafik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi hal yang sangat serius, saudara ya. Dimana jangan sampai kita membiarkan hal ini terjadi di dalam hidup kita. Sementara kita adalah orang-orang yang beribadah. Kenapa bisa terjadi pergeseran ibadah itu? Karena apa? Karena kita tidak ada ubahnya dengan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat yang hanya taunya menghakimi. Inilah yang juga terjadi ya pada waktu itu, di mana ahli Taurat, juga orang Farisi begitu menekankan aturan tradisi sampai mereka lupa inti ibadah, yaitu apa? Bagaimana hati yang suci dan sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Maka pada waktu itu Yesus menegur mereka dengan sangat keras. Karena ibadah mereka hanya tampak dari mana? Dari luar. Tetapi hati mereka itu jauh daripada Tuhan. Hari ini kita mau belajar ya dari firman Tuhan yang kita baca ini. Kita mau diingatkan kembali ibadah sejati ya. Bukan soal tampilan lahiriah, tetapi hati yang benar di hadapan Allah. Mari kita belajar dua kebenaran penting dari firman Tuhan yang kita lihat dari Injil Matius 15 ayat 1 sampai 20. Yang pertama adalah jangan biarkan ibadah hanya menjadi rutinitas lahiriah. Ya, di mana kita melihat di situ Yesus menyingkapkan kemunafikan orang Farisi. Mereka rajin menjalankan ibadah tetapi mengabaikan firman Tuhan. Beberapa orang Farisi ahli Taurat datang ya dari Yerusalem itu untuk apa? Untuk menegur Yesus. Masalahnya sederhana, murid-murid Yesus makan tanpa membasuh tangan. Ya, jadi menurut adat Yahudi. Jadi cuci tangan di sini itu bukan soal kebersihan kesehatan, melainkan apa? Lebih kepada ritual agama. Jadi bagi orang Farisi, kalau tidak mengikuti tradisi, maka orang ini dianggap najis, tidak kudus. Jadi kalau kita lihat ada di sekitar kita makan tidak cuci tangan, najis itu, najis ya itulah. Jadi sering sekali seperti itu ya. Mereka lebih sibuk menjaga aturan manusia daripada memperhatikan hati yang benar itu di hadapan Allah itu bagaimana. Nah saudara-saudara, kadang kita juga bisa sibuk ya dalam hal-hal lahiriah dalam ibadah seperti ya misalnya aturan-aturan liturgi atau mungkin musik atau kebiasaan tertentu, lupa esensi. Ibadah itu esensinya bagaimana kita berjumpa dengan Allah, menikmati Dia dalam setiap ibadah. Nah, Yesus jelas menegur mereka dengan tegas. Kalau kita baca di ayat sebelumnya itu ya, dikatakan Yesus bertanya, "Mengapakah kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?
Kalau kita melihat, mereka punya tradisi yang disebut sebagai apa? Korban. Jadi mempersembahkan korban khusus kepada Allah. Dengan alasan apa? Seseorang bisa menghindar dari apa? Kewajiban. Kalau kita lihat di sana menolong orang tuanya. Jadi bagi mereka yang paling penting itu adalah mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Mau bagaimanapun orang tuanya kelaparan, sakit, mau mati, ya jarno. Nah ini yang ditegur oleh Yesus. Kamu melakukan adatmu, tradisimu, tapi ini orang tuamu kamu abaikan. Saudara-saudara, itu yang akhirnya ditegur. Mereka mengorbankan hukum Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Demi apa? Mempertahankan tradisi manusia. Yesus menyingkapkan kemunafikan mereka. Mereka memakai ibadah untuk menutupi hati yang sebenarnya tidak taat kepada Allah. Nggak heran ya. Kita melihat ya, kalau ya semoga tidak ada di sini, kalau ada pun kita berubah ya. Kita rajin ke gereja, kita kelihatannya rohani di gereja, nyanyi, menyembah, memuji. Belum lagi sampai di rumah, masih di mobil, sudah rame, tukaran, ribut, berantem. Ya kalau berantem kecil enggak apa-apa, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, apalagi sampai mengeluarkan kebun-kebun, kalau kebun bunga enggak apa-apa ya, kebun-kebun yang di sana itu. Nah, itu rumah itu kan harusnya rumahku adalah surgaku, harusnya kan begitu. Ini kan malah sebaiknya, rumah itu malah jadi rumah duka. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan sampai pelayanan, persembahan, rutinitas ibadah justru dipakai untuk menutupi apa? Ketidaktaatan kita dalam hal yang lebih penting. Apa itu? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tua. Ya, ini nggak boleh diabaikan. Dan juga tujuan supaya kita hidup kudus. Itu kan ditekankan di ayat-ayat sebelumnya itu. Dikatakan di sana. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Bapak Ibu, wah tiba-tiba kalau orang tua ngomong Bapak Ibu, wah ini sudah gak sehat ini rohaninya. Inilah yang tidak mengerti firman Tuhan. Orang tua diterlantarkan, orang tua tidak dirawat, orang tua dibiarkan, tapi dikasih persembahan kepada Tuhan. Dibawa korban supaya apa? Dilihat orang. Supaya mendapat simpatik dari orang. Untuk apa? Pertanyaannya, berkenan nggak itu di hadapan Tuhan? Ya kita percaya itu nggak mungkin berkenan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan kan nggak mungkin salah. Hormatilah ayahmu dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Siapa yang tidak menghormati orang tuanya, saya yakin hidupnya pasti soroh. Hidupnya pasti hancur. Hidupnya pasti berantakan. Ini poin pentingnya. Jadi supaya kita bisa mengerti bahwa jangan biarkan ibadah hanya menjadi rutinitas lahiriah saja. Maka jelas Yesus menunjukkan akar masalahnya itu supaya mereka bisa tahu adalah ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dan mereka ini disebut sebagai orang apa? Orang munafik. Orang yang hidup dengan topeng. Berbeda di luar, di dalam beda. Jadi bagi orang Farisi ibadah hanyalah penampilan ya. Mulutnya berdoa di pinggir jalan, di tiang-tiang gereja, di mana saja ya. Melakukan ritual-ritual, tapi hati mereka
tidak benar di hadapan Allah. Maka Yesus bilang apa? Ibadah semacam ini percuma. Tidak sampai ke hadapan Allah. Sebab Allah itu melihat hati, bukan sekedar ritual yang rajin kita lakukan. Datang ke gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kayaknya kita udah jadi pemilik gereja ini. Tapi sampai di rumah, gak ada damai. Hubungan dengan pasangan tidak baik. Hubungan dengan anak-anak tidak baik. Hubungan dengan asisten rumah tangga tidak baik. Hubungan dengan tonggo tidak baik. Lah terus apa yang didapatkan selama 1 minggu ke gereja? Berdoa paling hebat, paling jago. Mimpin paling hebat, paling jago. Tapi di rumah, di lingkungan, dimanapun kita berada, kita tidak melakukan ibadah yang sebenarnya. Karena pikir kita ibadah cuma di gereja, di rumah itu, di mana saja itu bebas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, John Piper ngomong begini, ibadah sejati adalah ketika kita menemukan kepuasan terdalam dalam Allah, bukan aktivitas agama itu sendiri. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Betapa menyedihkannya Bapak Ibu bila kita datang ke gereja, melayani setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari. Tetapi Tuhan berkata, ibadahmu sia-sia. Jadi mari kita bersama-sama introspeksi diri. Jangan datang ke ibadah hanya karena kewajiban, tetapi apa? Rindu mau berjumpa dengan Bapa di sorga. Jangan ukur iman hanya dari seberapa rajin kita ibadah, tapi periksa hati kita. Apakah aku sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Malam ini menjadi malam yang sangat indah, di mana kita mau buang segala kepalsuan, kemunafikan, kepura-puraan. Tuhan lebih senang ya kepada setiap kita itu yang terbuka daripada ibadah yang dilakukan hanya karena formalitas. Mari periksa motivasi ibadah kita. Kiranya Tuhan yang akan terus memampukan kita supaya ibadah kita yang lakukan bukan hanya rutinitas saja. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini apa? Jagalah hati, sebab dari situlah mengalir ibadah yang sejati. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus menegaskan bahwa bukan makanan atau ritual lahiriah yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat ya bagian ini, kekudusan bukan ditentukan oleh yang masuk ke mulut. Maka Yesus memanggil orang banyak dan berkata, dengarkanlah, camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Bagi orang Yahudi, makanan najis membuat orang najis, tetapi Yesus memutarbalikkan paradigma itu. Yang menjadikan kita najis bukan soal makanan atau aturan lahiriah, melainkan apa? Perkataan. Sikap hati ini yang kadang-kala gak beres. Perkataan kita kok gak mencerminkan seperti anak Tuhan. Gak ada bedanya sama orang di pasar, di luar sana. Bahkan mungkin lebih parah. Saya selalu bilang sama jemaat yang kami layani di Sidoyoso, hati-hati, jaga perkataan, khususnya sama tetangga. Kenapa Bapak Ibu? Kadang-kala kan kita nggak tahu siapa orang di rumah kita, nggak ada orang. Betul nggak Bapak Ibu? Saya kemarin itu, ini adalah anak jemaat. Meninggal. Jadi anak jemaat ini ya nggak pernah bersosialisasi dengan lingkungan tetangga. Tiba-tiba sakit sesak napas Bapak Ibu.
Apa yang dia lakukan? Berteriak minta tolong. Pertanyaannya, ada nggak yang jawab? Ada nggak yang mau bantu? Nggak ono, satu pun. Akhirnya langsung istrinya telepon AI, langsung telepon saya. Anggiat, cepat tolong. Loh, kenapa AI? Ini malam-malam ini. Ini sih namanya Surya. Surya begini. Loh, saya di sini, dia di sana, dia udah sesak napas di daerah apa itu ya, yang tempat jual-jual aksesoris mobil. Kedung Doro. Loh, saya masih di sini, itu malam-malam gimana mau ke sana? Suruh bawa dulu. Bahkan Grab pun nggak mau mampir, Bapak Ibu. Grab pun nggak mau mampir. Akhirnya telat-telat Bapak Ibu adalah dapat mobil, tapi udah di tengah jalan sudah meninggal. Saya langsung bawa AI, saya bilang saya langsung bawa ke rumah sakit, ya udah pergi. Bapak Ibu, saya selalu bilang sama jemaat, tolong jaga perkataan dengan tetangga. Jaga sikap dengan tetangga. Karena kenapa dengan kita, anak-anak nggak di rumah, orang yang pertama itu adalah tetangga. Kalau kita api, percayalah, panggil mereka langsung datang. Tetangga saya puji Tuhan, orang-orang Madura, baik-baik Bapak Ibu. Ya, rumah saya, gereja kita itu pernah diintip oleh orang. Tapi tetangga bilang, lapo kok delok-delok. Saya langsung dihubungi sama tetangga, Pak, ada dua orang laki-laki ngintip Bapak. Terus gimana? Udah kami usir. Terima kasih. Saya datang dari pelayanan Bapak Ibu, mau itu pagi, siang, sore, pagar gereja dibuka. Lah, posisi dibuka. Jarno, tak buka dewe. Tak apa-apa Mas Bro, dibukai pagar saya Bapak Ibu. Dibuka sama tetangga Madura. Baik-baik mereka. Saya mengajar kita hari ini. Jaga hati. Sebab dari situlah mengalir ibadah yang sejati. Perkataan itu adalah cerminan hati Bapak Ibu ya. Jadi mulut mengungkapkan apa yang tersembunyi dalam batin kita. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi ibadah yang sejati tidak bisa dipisahkan dari apa yang keluar dari hati kita. Kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita. Ini harus wapi wong Kristen itu. Itu baru wong Kristen sing api. Mana yang mau kita pilih? Wong Kristen itu, aduh, oleh aku ketemu dia minta pites. Coba bayangkan. Tapi kalau beda, saya ketemu dengan ibu ini, bapak ini, hatiku damai, hatiku tenang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu pelajaran penting ya, jagalah hatimu. Dalam bahasa Yunani katanya kardia, digunakan Yesus untuk hati. Bagi orang-orang Yahudi itu hati bukan hanya sekedar pusat perasaan, tapi itu pusat hidup. Baik itu pikiran, baik itu kehendak, baik itu motivasi. Ini bagian yang sangat penting Bapak Ibu. Yesus menegaskan bahwa akar persoalan bukan pada luar, baik makanan, ritual, tapi pada dalam hati manusia. Dari hati yang jahat keluar dosa-dosa yang menajiskan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, kebenarannya adalah Yesus memindahkan fokus dari luar ke dalam. Kesucian bukan soal ritual, tapi soal hati yang siap diubahkan. Tuhan melihat hati yang tersembunyi, bukan sekedar perilaku yang tampak. Jangan tampaknya kita kelihatannya oke, tapi hati kita kok kayaknya jahat. Kita mau Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, dan Tuhan ubahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Reich pernah ngomong begini, Yesus mengumumkan revolusi kesucian bukan lagi didefinisikan oleh apa yang masuk dari luar, tetapi oleh apa yang mengalir keluar dari hati yang telah disentuh oleh Allah. Kalau kita sudah disentuh oleh Allah, kita anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, pastinya lah kita meneladani Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu saudara-saudara kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi
Mari betapa sering kita menjaga tampilan luar, memang tampilan luar perlu dijaga ya. Supaya kelihatannya juga indah, baik, dan juga menarik. Tetapi jangan lupa hatinya juga perlu dijaga. Ya, bagaimana kita benar-benar menghormati Tuhan. Apalagi dari hati kita ini jangan sampai keluar segala kebencian, sakit hati, dendam. Tuhan melihat hati kita dan membuat ibadah kita kehilangan kuasa ketika hati kita itu tidak sejalan dengan bibir kita, mulut kita. Ibadah menjadi tergeser. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya ya, mari kita belajar jangan biarkan ibadah kita hanya jadi rutinitas kosong. Jangan. Kedua, ibadah sejati bukan soal rutinitas, tetapi hati yang sungguh mengasihi Allah dan hidup taat kepada firman-Nya. Ya, dari Yohanes 4 ayat 23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Biarlah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang memuliakan Tuhan. Hati kita, perkataan kita sama di hadapan Tuhan. Dan itu yang akan menolong kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Kristus. Bahkan kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.